Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat CEO Pajakin, Mas Arif Rohman. Kemudian yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Abdul Gofur. Serta yang kami cintai seluruh peserta webinar yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga semua yang hadir pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat menghadiri kegiatan webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Weni Asti Pratiwi dari Pajakin selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua, mari sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut percayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, marilah sejenak kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Selesai. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan lagu himne Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semua pengabdian
tempat aku mengabdi. Baik, untuk selanjutnya kami akan informasikan terlebih dahulu syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan webinar pajakin. Pertama, bagi peserta webinar yang ingin mendapatkan benefit e-certificate dengan gratis, maka peserta wajib untuk mengisi link absensi atau pretest dan posttest ataupun evaluasi. Kami tidak akan menerima komplain jika Anda tidak mengisi kedua link tersebut. Jadi mohon dicek kembali dan dilihat untuk link pretestnya. Kemudian link pretest atau absensi dan posttest atau evaluasi hanya bisa didapatkan pada kolom chat Zoom webinar. Untuk link pretest ataupun absensi akan di-share pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup pada pukul 10.40. Sekali lagi akan dibuka pukul 9.15 dan akan ditutup pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Untuk link post-test ataupun evaluasi akan di-share setelah sesi tanya jawab dan akan langsung ditutup saat webinar telah selesai. Seluruh peserta webinar yang sudah berhasil join tidak disarankan keluar masuk Zoom agar tidak tergeser dengan peserta lain. Kemudian isi dengan benar nama Anda di link pretest ataupun absensi dan post-test ataupun evaluasi karena akan digunakan untuk nama di e-certificate. Kami tidak akan menerima revisi nama. Baik, sebelum kita beralih ke rangkaian acara selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu peserta webinar untuk mengaktifkan kamera. Hal ini bertujuan untuk mendokumentasikan momen berharga pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu dalam webinar hari ini. Bapak dan Ibu, mohon izin untuk dibuka kameranya untuk open cam. Baik, oke, siap untuk mendokumentasikan hari ini. 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan opening speech dari CEO Pajakin kita. Kepada Mas Arif Rohman, waktu dan jaringan kami persilahkan. Halo, cek. Jelas ya? Jelas, Mas. Baik, terima kasih Mbak Weni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang masih memberikan kesempatan dan juga kesehatan kepada kita untuk bisa sama-sama mengikuti webinar yang rutin diselenggarakan oleh Pajakin bekerjasama dengan berbagai pihak. Dan dalam kesempatan ini, Pajakin bekerjasama dengan Himitex Center untuk menyelenggarakan kegiatan webinar dengan tema pada pagi hari ini adalah terkait strategi efektif untuk mengatasi atau menghadapi SP2DK. Nah, nanti itu akan dikupas oleh dua narasumber dari Pajakin, yaitu Mas Gopur dalam hal ini, dan juga Mbak Diva. Ini orang-orang yang sudah berpengalaman untuk mengatasi atau menghadapi SP2DK. Bahkan kalau Mas Gopur sendiri juga dulu sering membuat SP2DK malahan begitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan perspektif dari paling tidak dua arah. Yang pertama dari sisi wajib pajak atau konsultan, dan juga dari sisi pengalamannya dulu ketika masih berada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kita ucapkan terima kasih juga kepada para pajakkener yang sampai saat ini sudah bergabung
sebanyak 590-an peserta. Tentu ini luar biasa dan bentuk kesungguhan serta apresiasi dari para pajakener untuk bersama-sama terus meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan dalam terkait persoalan-persoalan menghadapi persoalan-persoalan perpajakan. Jadi mudah-mudahan sekarang malah 600 orang lebih pajakener ini yang pada pagi hari ini menyempatkan waktu untuk sama-sama menimba ilmu, sama-sama kita belajar terkait bagaimana menghadapi SP2DK yang efektif agar tentu tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. SP2DK yang biasanya teman-teman biasanya pajakener ketahui atau biasanya pajakener kenal dengan surat cinta ya dari kantor pajak, itu jangan kemudian kita panik ya saat menerima surat tersebut. Karena bisa saja sebenarnya hanya kita perlu memberikan klarifikasi atau kita perlu melaporkan atau hal-hal yang lainnya yang belum tentu sebenarnya itu akan berlanjut kepada tahap-tahap yang selanjutnya. Tapi kalau tidak kita respon dengan tepat, itu dimungkinkan besar kemungkinannya untuk kemudian bisa berlanjut ke tahap selanjutnya, misalkan seperti pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, nanti selama beberapa jam ke depan kita akan sharing dari teks spesialis pajakin dan juga CO Pajakin terkait bagaimana menghadapi SP ketika kita menerima SP2DK. Nah, sebelum nanti kita serahkan kepada para narasumber, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, profil singkat dari Pajakin. Jadi mudah-mudahan juga dengan perkenalan ini semakin paham pajakin itu apa, kemudian juga bisa membantu di titik mana dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan dari para pajakin sekalian. Jadi pajakin ini merupakan aplikasi perpajakan pertama, walaupun sekarang bukan satu-satunya, tapi alhamdulillah masih yang terbesar ekosistemnya. Sampai saat ini lebih dari 1,4 juta user yang sudah menggunakan pajakin, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para pajakin sekalian yang sudah bergabung dan juga menggunakan aplikasi pajakin. Tentu ini merupakan bentuk penerimaan dari para pajakin sekalian sehingga pengguna pajakin bisa terus meningkat. Dan tentu harapannya kami bisa terus memberikan layanan-layanan, kemudian mengembangkan fitur-fitur terbaru yang tujuannya, yang ujungnya adalah semakin mempermudah pajakener, semakin mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, semakin berkembangnya dari mulai sejak pertama didirikan, yang dulu hanya berbentuk aplikasi yang bisa di-download di App Store maupun di Play Store, sekarang juga Pajakin membuka layanan offline sebagaimana konsultan pada umumnya. Nah, nanti kita akan sampaikan juga layanan-layanan apa saja, baik online maupun offline yang wajib pajak atau para pajakener bisa nikmati dan bisa akses di dalam aplikasi Pajakin maupun layanan-layanan offline-nya. Jadi visi kami adalah bagaimana menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya. Nah, ini penting kita garis bawahi memperoleh hak-haknya karena seringkali itu kita atau para wajib pajak dituntut hanya kewajiban-kewajibannya saja, tapi hak-haknya seringkali dikebiri, seringkali ditunda-tunda untuk diberikan. Nah, ini menjadi visi kami agar ini bisa berimbang antara kewajiban dari wajib pajak dan juga hak-haknya untuk bisa diperoleh. Dan kami siap menjadi mitra wajib pajak, menjadi teman diskusi, menjadi pendamping untuk wajib pajak bisa melakukan kewajibannya dengan baik dan juga sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang ada, dan juga tentu saja adalah juga memperoleh haknya sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian juga kami ingin menjadi mitra percaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif, efisien, berintegritas, dan berkeadilan. Oleh karenanya kami juga sering sekali secara rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bekerja sama dengan otoritas pajak dalam hal ini, karena kita mau tidak mau memang tidak bisa membiarkan tidak boleh membiarkan otoritas pajak ini bekerja sendirian. Kita semua, seluruh elemen bangsa harus turut serta berkontribusi agar bagaimana kemudian penerimaan negara bisa dihimpun dengan lebih optimal, sehingga kita bisa lebih mandiri dalam membiayai pembangunan kita ke depan. Nah, itu adalah visi kami, dan ini tadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan, kita punya layanan online dan juga layanan offline. Ini layanan online-nya bisa diakses melalui aplikasi Pajakin, ada konsultasi, fitur konsultasi, kemudian cek status NPWP, kemudian juga buku kas, kemudian akuntansi, e-billing, dan juga e-matre. Nah, untuk fitur konsultasi sendiri, nah ini tampilannya mungkin tidak asing lagi kalau para pajakener sudah mendownload dan menggunakan aplikasi Pajakin. Di situ ada NPWP, konsultasi, dan segala macamnya sudah tersaji di dalam aplikasi Pajakin. Nah, ini konsultasi online, cukup 3 langkah, para pajakener sekalian bisa kemudian mendapatkan jawaban, mendapatkan arahan atas persoalan atau permasalahan perpajakan yang sedang dihadapi. Dimanapun, kapanpun, selama ada sinyal, insya Allah bisa mendapatkan jalan keluar, mendapatkan jawaban informasi dari persoalan yang sedang dihadapi terkait perpajakan. Konsultasi ini sendiri bisa melalui chat dan juga bisa melalui video call, dan juga bisa melalui aplikasi Zoom. Nah, ini kami terus mengembangkan fitur agar semakin memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam melakukan konsultasi secara online. Kemudian fitur selanjutnya, ini cek status NPWP. Ini penting terutama untuk para wajib pajak yang bertransaksi dengan banyak klien, banyak vendor. Ini bisa menjadi penyaring pertama untuk kemudian memvalidasi apakah NPWP yang diberikan oleh lawan transaksi kita itu sudah betul, dan juga bisa dicek statusnya apakah aktif, apakah valid, dan sebagainya. Ini juga penting untuk bendahara-bendahara pemerintah yang kemudian ada vendor-vendor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Nah, itu juga bisa dicek sebelum kemudian nanti diproses lebih lanjut untuk pembuatan bukti potong dan lain sebagainya. Jadi pembuatan billing untuk setoran pajak dan sebagainya. Jadi ini penting untuk kemudian bisa menjadikan saringan awal bahwa NPWP, bahwa vendor yang bertransaksi dengan kita itu adalah sudah jelas secara NPWP dan juga status keaktifan NPWP-nya. Selanjutnya, fitur yang sudah ada juga di dalam aplikasi kami adalah fitur catat kas yang langsung bisa ngelink, terintegrasi dengan pembuatan kode billing dan juga pembayaran pajaknya. Nah, ini adalah fitur yang memang utamanya, yang memang kita persembahkan untuk para pelaku UMKM yang masih omsetnya di bawah 4,8 dan kewajiban pajaknya adalah kewajiban pajak final untuk jumlah penghasilan bruto tertentu. Jadi para wajib pajak, pajakin sekalian cukup mencatatkan transaksinya, setiap ada transaksi dicatatkan, kemudian nanti setelah selesai periode tersebut, periode masa tersebut, itu tinggal klik buat kode billing, kemudian bayar, sudah selesai semua kewajiban perpajakan terkait PPh-nya. Jadi ini merupakan fitur yang memang kita persembahkan untuk UMKM untuk juga menjadi salah satu variabel untuk
bisa semakin mendorong UMKM bisa lebih naik kelas dan juga lain sebagainya. Fitur selanjutnya adalah yang sudah ada di dalam aplikasi ini, fitur akuntansi. Nah, ini hanya dengan 5 langkah, para wajib pajak, para pajakener bisa mencatatkan transaksinya, dan nanti di setiap akhir masa atau setiap akhir tahun itu sudah tergenerate dengan sendirinya untuk kemudian menjadi laporan keuangan. Nah, ini merupakan bentuk juga dukungan kami terhadap UMKM terutama agar bisa mencatatkan transaksinya, mencatatkan keuangannya secara lebih baik dan sesuai dengan standar akuntansi, dan harapannya tentu dengan sudah tercatat, sudah terbuka dengan baik keuangannya, nanti bisa lebih gampang juga untuk mengakses pembiayaan. Jadi ini lagi-lagi merupakan persembahan kami utamanya untuk para pelaku UMKM. Selanjutnya, fitur yang sudah ada di dalam aplikasi kami adalah fitur billing. Nah, ini juga wajib pajak, pajakener bisa membuat billing hanya dengan 6 langkah, dan kita juga bisa ada billing massal, artinya bisa membuat secara bersamaan dalam jumlah banyak. Kemudian juga ada billing yang terjadwal. Jadi nanti secara otomatis itu akan tergenerate untuk billingnya, dan juga bisa langsung melakukan pembayaran di dalam aplikasi Pajakin. Kemudian selanjutnya adalah fitur e-matre. Nah, ini juga kami umumkan juga terkait para CPNS yang saat ini ingin mengikuti ujian seleksi CPNS. Salah satunya adalah mematre dokumen-dokumennya, memberikan pematerian pada dokumen-dokumennya. Nah, mudah-mudahan Pajakin ini juga bisa membantu para CPNS, para calon pegawai negeri sipil itu untuk melengkapi persyaratannya dengan lebih mudah. Jadi mudah-mudahan kita bisa membantu pematerian secara lebih mudah dan juga tentu lebih cepat. Nah, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kami. Kami juga terus mengembangkan fitur-fitur seperti fitur pelaporan, dan mudah-mudahan kita juga nanti bisa melakukan semua kewajiban perpajakan dari mulai cara menghitung, kemudian bisa melakukan konsultasi untuk menghitungnya, kemudian membuat billingnya, kemudian membayarnya, kemudian juga terakhir adalah melaporkannya pun juga kita ingin semuanya bisa dilakukan di dalam aplikasi Pajakin. Dan kita membutuhkan dukungan dari pajakener sekalian, wajib pajak sekalian, masyarakat Indonesia untuk bisa terus berkembang dan memberikan fitur-fitur yang semakin mempermudah masyarakat untuk memahami perpajakan, untuk lebih mudah dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan. Nah, selain fitur online yang tadi sudah kita jelaskan, dan juga itu memang ada di dalam aplikasi Pajakin yang bisa diakses dimanapun, kapanpun. Nah, kita juga ada fitur atau ada layanan offline-nya, sebagaimana konsultan pada umumnya. Jadi, apabila setelah konsultasi online, misalkan ternyata kita masih butuh lebih lanjut, itu bisa kemudian berkonsultasi secara offline, kita janji ketemu dan lain sebagainya. Atau mungkin yang memang dari awal membutuhkan layanan-layanan yang bersifat offline, pendampingan dan sebagainya, juga bisa langsung menghubungi tim dari marketing kami atau tim customer service kami. Nah, ada banyak sekali layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pasien sekalian secara offline, yaitu misalkan salah satunya tes aksesori. Jadi bagaimana kemudian Pajakin bisa mendampingi usaha dari pajakener sekalian, para wajib pajak sekalian, untuk bisa terus berkembang, terus membesar tanpa kemudian ada permasalahan perpajakannya. Karena kita akan dampingi untuk dampak-dampak perpajakan ketika perusahaan, ketika usaha semakin tumbuh dan berkembang. Kemudian juga ada in-house training. Ini adalah untuk setiap kali ada update
perpajakan atau kemudian misalkan ada kesulitan-kesulitan terkait aturan tertentu, kita bisa memberikan in-house training terhadap satu grup, satu asosiasi atau perusahaan-perusahaan yang sejenis. Kemudian juga adalah accounting, jadi kita memberikan jasa untuk membantu membuatkan laporan keuangan dari wajib pajak, atau misalkan hanya mereview saja teman-teman yang membuat, kemudian apakah ini sudah sesuai atau apa, itu kita juga bisa lakukan. Atau misalkan pencatatannya sudah dilakukan tapi belum dalam bentuk laporan keuangan, nah itu kita juga bisa membantu. Kemudian tax compliance ini misalkan adalah seluruh kewajiban-kewajiban perpajakan dari pajakinan sekalian akan dibantu dalam pembuatannya, dalam pelaporannya oleh tim dari pajakin. Kemudian juga tax review dan juga tax clearance ini ketika misalkan memang para pajakiner sudah mempunyai in-house staff untuk membuat laporan-laporan tersebut. Tapi untuk lebih yakinnya, untuk lebih akuratnya, kami melakukan review terhadap laporan yang sudah dibuat tadi sebelum disubmit kepada otoritas pajak. Kemudian juga transfer pricing dokumen, ini membuat dan juga pendampingan untuk TP-Doc, ini untuk transaksi dengan afiliasi. Kemudian juga tax dispute dan juga untuk clarification assistance. Jadi misalkan ada SP2DK seperti yang kita bahas pada tema pada siang hari ini, bagaimana untuk solusinya, mungkin pendampingan dalam berkomunikasi dengan otoritas pajak dan sebagainya, kita juga memberikan layanan tersebut. Kemudian pendampingan pemeriksaan, keberatan, kita juga memberikan layanan tersebut, bahkan sampai ke PK dan sebagainya. Jadi kita selain memberikan layanan-layanan online tadi yang bisa diakses dalam aplikasi, kita juga memberikan layanan-layanan yang bersifat offline, pendampingan langsung, kontrak jangka panjang atau kontrak project untuk membantu permasalahan-permasalahan yang para wajib pajak sedang hadapi terkait perpajakan. Kemudian selanjutnya, next. Oke, nah ini alhamdulillah kita sudah dipercaya lebih dari 1,4 juta user, kemudian juga untuk ratingnya juga alhamdulillah masih di atas 4. Ini bentuk dari apresiasi kepuasan dari para wajib pajak, para user, para pajakiners terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh pajakin, dan mudah-mudahan kami pajakin bisa terus memberikan layanan yang terbaik yang memuaskan kepada pelanggan, kepada para pajakiners sekalian. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan untuk perkenalan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti webinar pada siang hari ini, pada pagi hari ini, sampai siang nanti dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu dari webinar yang kita selenggarakan pada hari ini. Selamat mengikuti dan semoga usaha kita semua bisa terus maju dan berkembang, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Arief atas opening speech-nya yang sangat insightful. Alhamdulillah nih berkat Pajakiners semua yang terus mendukung Pajakin sehingga bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini ya, Pajakin sendiri. Oke, kita lanjut saja. Yang akan kita bahas pada webinar pada pagi hari ini adalah tentang strategi efektif dalam menangani SP2DK tanpa pemeriksaan. Nah, untuk materi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Abdul Gofur selaku Chief Operating Officer dari Pajakin. Dan juga dengan Mbak Diva. Namun sebelum kita mulai, mari kita sapa Mas Gofur terlebih dahulu dan Mbak Diva ya. Halo, Assalamualaikum Mas Gofur. Gimana kabarnya Mas Gofur? Halo, selamat pagi Mbak Winnie.
Iya, Selamat pagi pagi Mas teman-teman Gofur. semuanya, Pajakainers di seluruh tanah air. Halo Mas Gofur. Gimana Mas Gofur? Apakah sudah siap memberikan insight-nya pada kita semua untuk hari ini? Sudah siap dari jam 9 tadi. Oh iya. Oke, semangat-semangat sekali Mas Gofur. Nah, semakin nggak sabar aja nih untuk dengerin materi yang akan disampaikan Mas Gofur pada hari ini ya. Namun sebelum saya serahkan kepada Mas Gofur, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah bergabung pada hari ini untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar pada pagi hari ini. Nah, untuk link absensi sendiri akan ditutup pada pukul 10.50. Akan ditutup pada 10.50 ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu untuk segera mengisi link absensinya, dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab, serta akan langsung ditutup pada saat webinar selesai. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu tidak keluar masuk Zoom karena khawatir akan tergeser dengan peserta lainnya. Serta jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp juga ya Bapak Ibu. Grup WhatsApp pada webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Oke, jangan lupa juga bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, silakan mengisi link tanya jawab yang sudah dikirim di kolom chat Zoom, karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Mas Gofur. Nah, nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 3 kali setelah materi selesai. Kemudian Bapak dan Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh Mas Gofur agar berkesempatan mendapatkan hadiah menarik juga dari Pajakin. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Mas Gofur. Kepada Mas Gofur, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pajakainers dimanapun Anda berada, kayak radio ya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung, sudah mengikuti. Sampai saat ini berapa ini peserta? Sudah 720. Keren sekali. Mudah-mudahan nanti teman-teman akan mendapatkan hal yang baru, ataupun yang mungkin sudah pernah tahu dan mengerti, mempelajari dan paham tentang SP2DK, mungkin juga ada bisa mendapatkan hal-hal yang baru, atau mungkin nanti bisa juga sharing-sharing lah terkait dengan pengalamannya, terkait dengan apa-apa yang diketahui dalam rangka kita bersama-sama bagaimana nih enaknya kita menghadapi atau menangani SP2DK. Oke ya, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Saya minta tolong slide-nya bisa ditampilkan, Mas. Nah, oke, pada pagi hari ini tema kita ini ya, kita mencoba untuk memberikan pengetahuan, memberikan gambaran bagaimana ketika kita mendapatkan SP2DK. SP2DK itu sendiri, mungkin next Mas. Nah, kalau kita bicara tentang SP2DK, itu tidak terlepas dari adanya SE 39 tahun 2015 ya, Surat Edaran Dirjen Pajak itu. Ini terkait dengan pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dan kunjungan kepada wajib pajak. Jadi dasar hukumnya ada di SE 39. Meskipun ini surat edaran, tetapi ini yang oleh teman-teman di KPP biasanya menjadi rujukan, karena di situ juga dijelaskan bagaimana SP2DK itu ketika dibuat, karena harus ada semacam ini ya, penelitian lah terkait dengan keterangan data, baik itu yang berasal dari internal maupun data eksternal, dan juga hasil dari kunjungan gitu ya. Kunjungan itu bisa dimaksud dengan kunjungan fisik ke lokasi usaha atau lokasi wajib pajak,
Dan kemudian itu nanti semua dirangkum dalam satu surat yang namanya SP2DK untuk kemudian diterbitkan oleh kantor pajak kepada wajib pajak. Gitu ya. Next, Mas. Nah, untuk definisinya sendiri, kalau singkatannya teman-teman pasti tahu lah ya. Singkatan SP2DK itu kan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi memang ini surat terkait dengan permintaan atas penjelasan ya. Jadi masih meminta penjelasan. Artinya dari pihak KPP-nya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan penjelasan, menyampaikan tanggapan atau menyampaikan ini apa alasan-alasan terkait dengan data yang dimiliki oleh kantor pajak. Ini pasti nanti ujungnya adalah adanya dispute ya, adanya dispute perbedaan antara data yang ada di pajak maupun data yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Sedangkan fungsinya sendiri, fungsi dari SP2DK itu tadi, yaitu memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam rangka apa? Karena kan sistem perpajakan kita seperti yang kita ketahui bersama, yaitu self-assessment system ya. Jadi pajak itu kan kita sendiri yang menghitung, kemudian kita sendiri yang memperhitungkan, kemudian membayar dan melaporkan gitu, atas besarnya pajak, baik pajak pribadi maupun pajak perusahaan kita. Nah, karena self-assessment itulah, maka data yang kita laporkan itu ya dalam tanda kutip ya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita, gitu ya, sesuai dengan kemauan uh, wajib pajak. Nah, oleh karena itu ketika ada perbedaan, ada dispute antara yang kita laporkan dengan data-data yang dimiliki oleh kantor pajak, pastinya nanti uh, akan terbit yang namanya SP2DK. Gitu. Surat ini memang fungsinya ya tadi memberikan kesempatan kepada wajib pajak, kepada kita untuk mengklarifikasi, memberikan penjelasan bagaimana kenapa kok terjadi perbedaan, kenapa ada dispute di data ini misal. Seperti itu ya fungsinya. Jadi perlu kita pahami sekali lagi bahwa fungsi SP2DK sendiri itu tadi masih adanya kesempatan yang diberikan untuk kita memberikan penjelasan. Tetapi kan pasti kita kalau sudah dapat surat ini kan, apa ini dapat surat apa ini gitu kan? Dapat surat SP2DK, apalagi kan ada jangka waktunya di situ ya. 14 hari harus sudah ditanggapi gitu. Apalagi kalau yang ditanyain itu bukan satu poin, ada belasan poin gitu kan. Dispute-nya banyak. Karena perusahaannya mungkin besar secara size-nya atau secara omset. Jadi juga perlu waktu kan untuk melengkapi, untuk kemudian mengumpulkan data-data atau dokumen sebagai dokumen pendukung atas penjelasan kita. Selanjutnya, nah kalau untuk tujuannya sendiri, yang pertama mungkin bisa kita breakdown satu persatu ya. Tujuan SP2DK itu biar lebih mudah, yaitu menyempurnakan data dan informasi untuk memperbaiki atau melengkapi informasi pajak yang dilaporkan. Jadi tadi bisa jadi karena ketidaktahuan atau karena ya kita nggak tahu ya apakah itu kesengajaan atau ketidaksengajaan ketika memang yang kita laporkan belum sepenuhnya atau masih ada perbedaan dengan data-data yang dimiliki oleh kantor pajak. Makanya tujuan dari SP2DK itu yang pertama adalah supaya data yang kita laporkan dalam SPT kita itu sudah match, sudah sesuai gitu ya. Makanya disebut untuk menyempurnakan itu. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kepatuhan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya ya dengan benar, dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena ketika nanti ada selisih nilai gitu ya pajak, pasti nanti di situ akan di state di surat SP2DK tadi kira-kira perbedaannya berapa nilainya, kemudian apa yang akan menjadi dasar pengenaan pajaknya berapa, kemudian berapa pajak yang seharusnya masih perlu atau harus kita bayar. Kemudian yang ketiga, mencegah dan mengoreksi ketidaksesuaian.
sebagai alat untuk mencegah ketidaksesuaian lebih lanjut dalam pelaporan pajak. Karena kan pelaporan pajak ini ya meskipun kalau kita pahami bersama bahwa itu atas laporan laba rugi yang kita laporkan di laporan pajak, tapi ada juga di situ kan neraca yang kita laporkan. Sehingga kalau ada ketidaksesuaian, ada ketidaktaatan data pasti akan terbawa gitu sampai ke belakang. Lagi yang bentuknya perusahaan-perusahaan ya. Kemudian yang keempat, itu tujuannya adalah mendorong wajib pajak secara proaktif melakukan pembetulan. Jadi ending yang diharapkan dari adanya SP2DK itu ya pembetulan SPT. Itu saya kira tujuan itu akan tercapai jika ada titik temu antara KPP atau kantor pajak dengan wajib pajak terkait dengan temuan-temuan atau terkait dengan hal-hal yang dimintakan penjelasan tadi. Kalau tidak ada titik temu di situ pasti nanti bisa lama itu. Bagaimana mensinkronkan antara datanya yang dimiliki oleh kantor pajak dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Kemudian yang berikutnya untuk mengurangi kebutuhan untuk pemeriksaan pajak. Jadi sekali lagi tadi yang seperti sempat disinggung oleh Mas Arief ketika opening speech bahwa SP2DK ini diharapkan bisa selesai atau bisa close di tahapan itu di tahapan SP2DK saja gitu. Jangan sampai satu misalnya karena ketidaktahuan kita dalam bagaimana menangani SP2DK atau mungkin yang kedua karena ketidakmauan kita gitu malah nanti jadinya larinya ke pemeriksaan. Sama, mungkin ketika tidak terjadi titik temu tadi. Ketika tidak sampai adanya pembetulan, tidak titik temu, berapa angka yang harus jadi kesepakatan bersama ya antara kantor pajak dengan wajib pajak untuk pembetulan, nanti bisa larinya ke pemeriksaan pajak. Karena kalau sudah pemeriksaan ini pasti agak repot lah ya, kecuali kalau teman-teman memang suka diperiksa gitu. Kan dilakukan pemeriksaan, dokumen-dokumennya lengkap, itu ya silahkan saja kan. Ketika tidak menghiraukan ada SPPDK, memang menunggu pemeriksaan. Karena pastinya nanti akan lebih repot ya kalau dalam tahapan pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam yaitu mengidentifikasi potensi pajak yang belum terpenuhi. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan poin keempat ya. Jadi kalau ada potensi-potensi pajak yang kira-kira menurut datanya kantor pajak itu masih belum kita laporkan, ya tentunya nanti endingnya adalah kita melakukan pembetulan ya, atas laporan pajak kita. Gitu. Selanjutnya Mas. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan atau menerima SP2DK? Yang pertama pasti ya, don't be panic, jangan panik. Karena kalau kita panik nanti malah kita nggak bisa memahami apa itu setelahnya. Diterima dulu, kemudian langkahnya adalah dipelajari di SP2DK dengan seksama ya, dengan apa suratnya itu diteliti, dipahami kata per kata, kemudian apa maksudnya, gitu ya. Setelah itu yang kedua, kumpulkan dan verifikasi dokumen pendukung. Apa sih yang ditanyakan atau yang dimintain penjelasan di SP2DK itu? Teman-teman nanti segera dikumpulkan tuh dokumen-dokumen pendukungnya, sehingga nanti ketika menjawab atau memberikan tanggapan itu ada ini ya, ada buktinya gitu. Jadi bukan asal memberikan tanggapan tanpa adanya dokumen pendukung kan jadinya nanti nggak sesuai lagi dengan transaksi yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya setelah kita kumpulkan itu kita analisis dan kita identifikasi di mana nih ketidaksesuaiannya nih antara data yang disampaikan atau data yang dimintakan penjelasan di SP2DK oleh kantor pajak dengan data-data yang kita miliki ini. Di mana nih ketidaksesuaiannya? Kita harus menemukan atau harus uh, tahu nih kira-kira ketidaktepatannya di mana, kekurangannya di mana. Kemudian yang keempat, konsultasikan dengan ahli pajak. Ahli pajak ini bisa ini ya, bisa konsultan pajak atau orang yang bukan konsultan tapi dia ahli gitu kan.
Tapi yang jelas kalau memang eh, ahli pajak, kalau konsultan pajak pasti ahli pajak. Jadi teman-teman bisa memilih konsultan yang dipercaya, yang kira-kira nyaman lah di hatinya teman-teman pajakaners semua. Karena kan eh, untuk urusan pajak, untuk urusan yang berhubungan dengan uang begini kan harus ada kenyamanan dan kepercayaan gitu ya, harus ada trust. Nah kalau nggak ada itu nanti susah juga, nggak mau buka semuanya, ya gimana nanti si konsultannya mau dan bisa membantu gitu, untuk menyelesaikan atau menjawab SP2DK. Kemudian berikutnya menyusun penjelasan yang jelas dan terstruktur. Nah ini kalau teman-teman lakukan sendiri, ya silahkan. Tadi mungkin dengan setelah konsultasi mau membuat penjelasan sendiri, mau menanggapi sendiri dengan surat. Atau kalau teman-teman udah daripada saya pusing, saya serahkan semua, ya silahkan diserahkan ke konsultan pajak untuk nanti dibuatkan ini ya surat tanggapannya. Baru nanti, tapi tetap tanya teman-teman yang sebagai owner, sebagai decision maker yang akan menandatangani surat jawaban itu. Kemudian berikutnya cek kembali dan koreksi sebelum mengirimkan tanggapan. Ini penting nih ya. Finalisasi lah sebelum surat tanggapan itu kita submit, kita kirimkan, ya kita cek. Kemudian ajukan tanggapan tepat waktu, teman-teman. Jangan sampai uh, melewati batas waktu. Kalaupun waktu yang diberikan tidak mencukupi, masih perlu waktu lagi, itu teman-teman harus tetap berkomunikasi ya dengan pihak kantor pajaknya, sehingga nanti kalau nggak ada komunikasi dianggap ini nanti nggak ada niat niat atau itikat yang baik untuk menyelesaikan ini. Karena kalau tidak tepat waktu, terus kemudian jawaban atau tanggapannya juga dalam tanda kutip acak-acakan, ngawur, asal-asalan begitu kan sudah 2 poin tuh kesalahannya. Udah nggak tepat waktu, tanggapannya juga nggak tepat gitu kan. Kalau tepat waktu, ya meskipun nanti jawabannya atau tanggapannya nggak tepat, kan yang satunya sudah tepat waktu. Penting soalnya. Ini perlu jadi attention teman-teman. Yang berikutnya, simpan salinan semua dokumen. Jadi setelah teman-teman tadi dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dokumen pendukung, itu teman-teman harus punya ini ya, salinannya atau punya backup-nya lah. Ya nanti teman-teman ketika ada pertanyaan berikutnya, karena kan kalau surat tanggapan dari kita kan nggak berhenti di situ. Nanti pasti ada proses berikutnya, entah kita dipanggil atau diundang untuk membahas, itu ada itu. Yang namanya konseling gitu ya. Dan teman-teman harus siap dengan dokumen yang menjadi dasar atau menjadi pendukung ketika kita menyusun surat tanggapan. Oke, next, Mas Kemal. Nah, teman-teman, tadi kalau kita dapat SPDK gimana, seperti itulah ya yang harus kita lakukan supaya tepat waktu. Kemudian kalau kita tidak menanggapi bagaimana? Pasti ada konsekuensinya lah ya, karena namanya ini ada surat permintaan penjelasan kok nggak ditanggapi. Yang pertama ini bisa jadi akan dilanjutkan ke pemeriksaan SP2DK ini. DJP dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak telah dilaporkan dan dibayarkan dengan benar. Jadi eh, bisa jadi nanti ketika nggak ada tanggapan, ada usulan pemeriksaan dan terima, maka akan keluar SP2 gitu ya. Jadi nggak SP2DK lagi, tapi SP2DK-nya dihapusin. Tapi beda singkatannya. Kalau SP2 kan surat perintah pemeriksaan. Nah, kalau sudah keluar SP2 ini berarti teman-teman sudah harus mengikuti tahapan-tahapan yang biasanya rigid gitu ya, karena ada tim pemeriksanya dan itu harus berarti kita tadi dokumen kita harus lengkap, kemudian kita juga harus siap ketika ada panggilan untuk membahas pemeriksaan tersebut. Kemudian yang kedua, penetapan pajak secara jabatan. Jadi JP berhak melakukan penetapan pajak secara jabatan. Ini JP berapa menentukan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan data yang dimiliki tanpa masukan dari wajib pajak. Nah ini karena tidak ada tanggapan, entah karena ketidaktahuan atau ketidakmauan,
ya nanti DJP akan bisa menentukan pajak itu sesuai dengan data yang dia miliki. Kalau nggak ada tanggapan atau nggak ada sanggahan dari wajib pajak. Kemudian berikutnya sanksi administratif. Ini pasti ya nanti ketika kita menanggapi SP2DK dengan pembetulan KUR juga ada sanksi administratif ya, karena mungkin kita dianggap tadi pasal 8 ayat 2 mungkin untuk pembetulan tahunan, untuk pembetulan masa begitu ya. Ketika ada pembetulan yang kita lakukan dan ada kurang bayarnya, dan itu ada sanksi administrasi. Kalau nggak menanggapi, ya sanksinya itu semakin panjang lagi nanti ceritanya itu. Kemudian berikutnya peningkatan pengawasan. Masuk ke dalam kategori pengawasan khusus oleh DJP, laporan dan transaksi pajak badan akan lebih sering diperiksa dan diaudit. Ini yang nanti jadinya malah kita seolah-olah menjadi ini ya, oleh kantor pajak itu bukan target sih bahasanya, mungkin jadi fokus lah pengawasan, karena kita termasuk wajib pajak yang memiliki resiko tinggi gitu ya, resiko tinggi terhadap compliance atau ketidakpatuhan kita. Kemudian potensi masalah hukum dapat memicu DJP untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut, termasuk penentuan pidana. Nah ini kan khawatirnya setelah kita nggak ada tanggapan, itu bisa jadi bukan pemeriksaan biasa yang keluar SP2 tapi juga bisa atau dimungkinkan adanya pemeriksaan bukti permulaan kalau nanti ujungnya mau dibawa ke ini ya ke ranah pidana gitu ya. Ada buper gitu, pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian berikutnya tadi untuk pemeriksaan bukti permulaan itu ya tadi bisa jadi akan dibawa ke ranah pidana, kan jadinya malah ada potensi masalah hukum ya kalau sudah masuk ke buper itu kan, ya istilahnya kalau di buper itu kalau di pidana umum ya sudah masuk tahapan penyelidikan gitu. Kan kalau sekali ini dinaikkan jadi penyidikan lah tambah repot lah kita. Berikutnya dampak restitusi dapat merusak reputasi di mata DJP dan publik serta meningkatkan risiko audit yang lebih sering di masa depan. Ya. Nanti akan berpotensi juga nih. Kalau kita misal sering minta restitusi nih untuk PPN-nya, tapi ketika ada SP2DK yang all taxes itu kita nggak menanggapi ya, intinya jadi akan berdampak pastinya ya. Selanjutnya Mas. Nah, teman-teman, ketika dapat SP2DK ini ada tips dan trik dari pajakin nih. Nah, apa sih yang tipsnya dan triknya? Yang pertama respon tepat waktu ya, tadi ini penting. 14 hari itu mungkin memang nggak lama, tetapi perlu untuk benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau itu udah molor tadi, sudah secara administrasi waktunya kita molor, ternyata jawaban kita juga tidak bagus-bagus banget, tidak bisa menjawab dengan tepat dan bukti-bukti pendukung juga tidak kuat, itu malah kita jadinya nanti double itu kesalahannya. Karena masalah waktu ini penting ya, jadi ukuran lah. Yang pertama kan yang dilihat itu, jadi pastikan 14 hari yang menjadi tenggat waktu yang diberikan oleh KPP, oleh pajak itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, konsultasikan dengan ahli pajak. Ini penting karena supaya tidak salah langkah. Takutnya teman-teman nanti dalam menanggapi atau memberikan dua surat tanggapan tidak sesuai dengan sebenarnya atau hal-hal lain akhirnya nggak selesai-selesai itu SP2DK gitu ya. Makanya perlu dikonsultasikan dengan yang ahli pajak atau orang-orang yang memiliki keahlian lah di bidang perpajakan. Setelah teman-teman mungkin punya teman atau kalau ini mau ke konsultan, konsultan yang teman-teman percayai, yang teman-teman merasa nyaman dan enak gitu ya. Kalau merasa enak dengan pajakin ya dengan pajakin. Kalau merasa tidak enak dengan yang lain ya berarti jangan dengan yang lain kan gitu. Kemudian yang ketiga, teliti dan verifikasi data. Review internal dan bandingkan dengan data DJP tadi ya. Kemudian yang keempat, susun penjelasan jelas dan terstruktur. Jadi untuk memudahkan teman-teman nih, memudahkan AR atau kontrak representatif di kantor pajak, sehingga jawaban kita itu mudah tuh.
mudah untuk mudah untuk dicerna, mudah untuk dipahami. Oh, maksudnya ini gitu. Jadi nggak bertele-tele, nggak aneh-aneh. Ini perlu ya dalam membahasakannya. Kemudian berikutnya proaktif dalam komunikasi dengan BJP tadi ini. Perlu proaktif nih, misal terkait dengan waktu, terkait dengan dokumen pendukung dan lain-lain, ini perlu dikomunikasikan. Jadi perlu teman-teman perlu proaktif ya, jangan nunggu di telepon, tapi harus punya inisiatif untuk menghubungi lebih. Kemudian berikutnya manajemen risiko dan kepatuhan pajak jangka panjang, ini penting teman-teman. Jadi tidak setiap tahun kita dapat SP2DK, tapi biasanya kalau memang setiap tahun di tahun itu kita dapat SP2DK, kita perlu nih misalnya untuk tahun-tahun berikutnya kita perlu memanage pajak-pajak kita, kira-kira masih ada ini enggak ya, masih ada dispute enggak ya dengan data dari kantor pajak. Nah, ini penting karena seperti ini nanti akan membuat kita merasa lebih ini ya, aman lah, safety lah, aman ketika pajak-pajak kita, kewajiban-kewajiban kita itu sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian yang berikutnya mempertimbangkan pembetulan SPT atau pembetulan secara sukarela ya, voluntary untuk ini ya, untuk voluntary compliance. Jadi pembetulan ini perlu ketika memang data kita dengan data yang dimiliki oleh DJP ada perbedaan ya. Untuk semua SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masanya. Kemudian yang kedelapan itu dokumentasikan dengan baik, sehingga mulai dari SP2DK-nya, kemudian dokumen-dokumen pendukung kita dalam membuat tanggapan, itu kita harus ini ya, kita dokumentasikan, kita arsipkan dengan baik, sehingga ketika nanti misal kita nggak tahu ya, bukan berarti kalau SP2DK ini selesai nggak ada tindakan yang lain, memungkinkan nggak? Mungkin kita memang berdasarkan hasil analisa atau apa, itu masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan, tapi pajak hanya membetulkan sebagian. Nah, ini perlu kita harus dokumentasikan dengan baik, sehingga nanti kalau ada proses berikutnya, misal ada pemeriksaan, itu kita sudah enak lah untuk terkait dengan data atau dokumen pendukung. Begitu teman-teman. Selanjutnya, nah, saya kira itu untuk ini teman-teman pajakeners, pengetahuan kita untuk nambah wawasan kita tentang SP2DK. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di ini ya, di forum, di grup, nanti bisa kita jawab. Nah, untuk mungkin memberikan gambaran ya, yang lebih agak, tadi kan masalah hal-hal yang ini ya, formal, ini jawab dengan tepat, ini begini. Nanti kalau teman-teman pas dapat sendiri harus melakukan apa itu? Kita coba ini ya, analisis di kasus. Analisis di kasus, ini kita buat ya mungkin semacam SP2DK, tapi bentuknya bukan surat SP2DK ya, cuma penjelasan. Kalau mau bentuk seperti SP2DK ya tinggal dipindahin aja, copy paste ke bentuk format SP2DK yang sudah ada format bakunya itu. Nah, untuk analisis studi kasus ini, saya minta tolong Mbak Diva untuk menyampaikan materi yang sudah dibuat ini, yang kita buat dalam bentuk studi kasus ini. Nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira teman-teman ada yang perlu ditanyakan terkait dengan tadi, misalnya proses menjawab, proses menanggapi, atau terkait dengan case yang sedang kita jadikan sebagai kasus studi ini, teman-teman nanti bisa ini ya, bisa sampaikan di forum atau di grup ini. Saya kira itu saya serahkan ke, saya nggak closing ini ya, cuma saya gantian lah pemainnya, Mbak Diva. Silakan Mbak Diva. Iya, Mas. Terima kasih Mas Gofur atas penyampaiannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Arief, Mas Gofur, dan Mbak Weni. Saya Diva, izinkan saya untuk melanjutkan webinar hari ini terkait analisis studi kasus.
Nah, di sini kami memberikan contoh apa aja sih poin-poin yang sekiranya tertera dalam SP2DK dan bagaimana cara menanggapinya. Contohnya, PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi peralatan rumah tangga. Nah, pada tahun 2024, PT ABC ini menerima SP2DK dari DJP terkait laporan pajak tahun 2023. Dalam SP2DK tersebut, ada beberapa poin yang ditanyakan oleh pihak DJP. Yang pertama, itu DJP mencatat bahwa data penjualan PT ABC berdasarkan faktur pajak sebesar 50 miliar. Sementara dalam SPT PPh Badan tahun 2023, PT ABC hanya melaporkan penjualan sebesar 35 miliar. Poin kedua, terdapat selisih nilai pembelian di SPT PPh Badan tahun 2023 dibandingkan dengan SPT masa PPN sebesar 50 juta. Yang ketiga, wajib pajak dimohon untuk memberikan penjelasan mengenai biaya penyusutan sebesar 250 juta. Dan poin terakhir yang ditanyakan oleh DJP dalam SP2DK yaitu wajib pajak dimohon untuk memberikan penjelasan atas rincian hutang lancar lainnya senilai 30 juta disertai dengan bukti pendukung perjanjian hutang. Nah, biasanya poin-poin yang ditanyakan di SP2DK itu KPP melihat dari SPT tahunan badan yang kita laporkan ataupun kewajiban-kewajiban perpajakan kita yang sudah pernah dilaporkan seperti PPN, terus juga potput seperti PPh 21, 23, 4 ayat 2 gitu dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan poin-poin yang ditanyakan dalam SP2DK ini, kita sebagai wajib pajak atau PT ABC dapat menanggapi dengan membalas suratnya seperti slide berikutnya, Mas. Nah, seperti berikut, yaitu tanggapan wajib pajak. Nah, sebelum menanggapi SP2DK ini, wajib pajak ataupun PT ABC dapat menganalisis dokumennya terlebih dahulu. Jika analisis dokumennya sudah tepat maupun jawabannya sudah valid, dapat dituangkan dalam jawaban SP2DK ini, yaitu seperti yang pertama, untuk menjawab poin pertama dari data penjualan, yaitu PT ABC memberikan tanggapan bahwa selisih data penjualan disebabkan karena adanya pembetulan faktur pajak, namun belum dilakukannya pembaharuan angka pada SPT PPh Badan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya selisih tersebut, PT ABC nantinya harus melakukan pembaharuan angka atau update atau pembetulan SPT PPh Badannya di tahun 2023. Kemudian, untuk menanggapi poin kedua, yang mana terdapat selisih nilai pembelian, yaitu PT ABC memberikan tanggapan bahwa selisih nilai pembelian sebesar 50 juta di SPT PPh Badan tahun 2023 dibandingkan dengan SPT masa PPN disebabkan karena adanya pembelian non-PKP, sehingga tidak perlu dilaporkannya pada SPT masa PPN. Kemudian di poin ketiga, yang mana di SP2DK ditanyakan disuruh memberikan penjelasan terkait biaya penyusutan. Nah, PT ABC dapat menanggapi bahwa metode yang digunakan adalah metode garis lurus jika PT ABC menggunakan metode garis lurus. Jika Bapak dan Ibu mendapatkan SP2DK dan ada pertanyaan seputar biaya penyusutan, dapat dijelaskan metode apa yang digunakan dalam melakukan penyusutan. Entah metode garis lurus, terus juga menurun, rata-rata, dan lain sebagainya. Sehingga biaya penyusutan sebesar 250 juta dan sudah sesuai dengan metode yang seharusnya. Kemudian poin terakhir, PT ABC memberikan tanggapan bahwa rincian hutang lancar lainnya terdiri dari hutang-hutang PT XYZ sebesar 10 juta dan hutang leasing sebesar 20 juta. Nah, dari tanggapan-tanggapan ini, wajib pajak dapat melampirkan dokumennya ataupun Excel-nya gitu di tanggapannya. Contohnya di biaya penyusutan. Nah, wajib pajak dapat melampirkan perhitungan penyusutan maupun list aset yang dimiliki oleh PT ABC. Nah, setelah
sebelum menanggapi studi kasus ini, angka baiknya kita analisis satu persatu untuk menuju ke tanggapan ini. Mas, boleh slide selanjutnya. Nah, untuk menjawab poin 1, kita analisis dulu. Dari DJP itu menanyakan terkait selisih penjualan. Analisis pertama yang dilakukan oleh PT ABC atau wajib pajak yaitu harus memeriksa kembali data penjualan yang sudah dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2023 dengan mengcompare nih data yang sudah dilaporkan pada faktur pajak di DJP. Jika terdapat kesalahan dalam pelaporan, PT ABC harus menjelaskan penyebabnya apa dari perbedaan angka tersebut. Misalnya, ternyata ada faktur yang belum dilaporkan, atau adanya kesalahan input data di SPT PPh Badan maupun di faktur pajak, ataupun ada penjualan ke non-PKP gitu. Kalau penjualan ke non-PKP itu juga harus dilaporkan faktur pajaknya. Pokoknya analisis dahulu alasannya kenapa adanya selisih penjualan tersebut. Kemudian disiapkannya bukti pendukung, salinan faktur pajak, laporan penjualan, maupun dokumen pendukung lainnya yang dapat memperjelas dari selisih tersebut itu kenapa. Kemudian analisis kedua, yaitu ditanyakan adanya selisih nilai pembelian. Nah, langkah yang harus kita lakukan pertama yaitu periksa data pembelian. PT ABC perlu memeriksa kembali semua dokumen pembelian yang terkait dengan SPT PPh Badan dan SPT masa PPN. Jika ditemukannya perbedaan, PT ABC harus memberikan penjelasan yang detail terkait hal ini. Misalnya ada pembelian yang belum terinput, atau salah laporan, double input, ataupun pembelian non-PKP. Kemudian dapat melampirkan bukti pendukung seperti bukti pembelian, faktur pembelian, dan juga laporan terkait yang bisa membuktikan bahwa kebenaran selisih itu ada gitu. Kemudian, analisis ketiga, yaitu disuruh menjelaskan biaya penyusutan. Nah, langkah awal yang harus dilakukan PT ABC yaitu memberikan rincian perhitungan penyusutan aset tetap yang diakui dalam SPT PPh Badan. Nah, pastiin metode dan tarif penyusutan yang digunakan itu sudah sesuai dengan PSAK maupun peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian bukti pendukungnya yaitu memberikan daftar atau list aset dengan breakdown harga perolehan, terus juga penyusutannya berapa, dan berapa lama disusutkannya, ataupun dokumen lain yang terkait seperti bukti pembelian aset atau penilaian asetnya. Kemudian, untuk analisis keempat, ini disuruh memberikan penjelasan atas utang lancar lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu PT ABC harus menjelaskan secara rinci sumber dan alasan adanya utang lainnya sebesar 30 juta. Jadi sepertinya harus membreakdown gitu ya, hutang lancar lainnya atas apa aja sih? Kalau tadi kan ada utang PT XYZ maupun hutang leasing. Nah, dari hutang tersebut PT ABC harus melampirkan bukti perjanjian dari hutang tersebut, bukti transfer, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat menjelaskan asal-usul dan legitimasi hutang tersebut. Karena ditanyakan hutang lancar lainnya, ini orang KPP biasanya akan menanyakan terkait bunga dari perjanjian hutang tersebut. Maka dibutuhkannya bukti perjanjian hutang maupun list dari hutang lancar lainnya. Kemudian untuk analisis terakhir, yaitu adanya peran penting konsultan pajak. Nah, mengingat kompleksitas kasus SP2DK ini, PT ABC sebaiknya berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk memastikan bahwa penjelasan yang diberikan sudah memadai dan bahwa semua aspek akuntansi yang digunakan maupun perpajakan telah dipertimbangkan secara cermat. Kemudian, jadi kesimpulan dari studi kasus ini adalah menunjukkan bahwa pentingnya
transparansi dan konsistensi yang dilakukan oleh PT ABC dalam pelaporan keuangan maupun perpajakannya. Nah, PT ABC ini perlu memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam SPT badan tahunan maupun kewajiban perpajakannya sesuai dengan akuntansi yang berlaku. Dan bahwa ada keselarasan antara data yang dilaporkan ke DJP dengan data dari pihak ketiga. Kemudian penggunaan konsultan pajak ini juga merupakan peran penting yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang kompleks seperti SP2DK ini. Kemudian juga memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar. Mas. Mungkin sekian dari saya. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan terkait SP2DK ataupun strategi ataupun studi kasus terkait yang disampaikan ataupun di luar studi kasus yang saya sampaikan, boleh langsung ditanyakan melalui link pertanyaan yang ada di chat Zoom ini ya. Kemudian saya kembalikan ke Mbak Weni. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Gofur atas pemaparan materinya yang sangat insightful, dan juga terima kasih untuk Mbak Diva juga atas pemaparan analisis studi kasusnya. Berkat materi yang disampaikan oleh Mas Gofur dan juga Mbak Diva, kita jadi tahu nih strategi efektif dalam menangani SP2DK tanpa pemeriksaan itu seperti apa. Mengingat memang SP2DK ini kasusnya sangat kompleks, jadi kita tahu bagaimana menghandle-nya sejak awal. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuis ini, izinkan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait rules-nya. Nah, ini kan kita selanjutnya akan ada kuis. Nah, kita terlebih dahulu kita tahu dulu ya rules-nya itu seperti apa. Jadi, ketika saya selesai menghitung mundur, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Lalu, kami akan memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nah, nanti peserta tercepat tersebut akan kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Sebelumnya, mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya. Itu nanti kami juga, sebelum kami persilakan dulu untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Dan sebelumnya, mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya sebelumnya saya hitung mundur, maka kami akan diskualifikasikan dari kuis yang akan kita lanjutkan ini. Oke, langsung saja kita mulai kuisnya. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1, baru bisa reset. Oke, 3, 2, 1. Oke, untuk yang raise hand pertama kali adalah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, mohon on cam sebentar. Ya, sudah Mbak. Oh, sudah on cam ya, baik. Untuk pertanyaannya sudah siap, Ibu? Iya, insya Allah siap. Oke, untuk pertanyaannya yang pertama, tujuan utama dari penerbitan SP2DK oleh otoritas pajak. A. Menghukum wajib pajak yang tidak patuh. B. Menyelesaikan sengketa pajak tanpa melalui pengadilan. C. Meminta klarifikasi atas transaksi yang mencurigakan. Dan D. Memberikan potongan pajak pada wajib pajak. Mohon jawabannya untuk Ibu Pertiwi. Terus pulau ini kalau berkaitan dengan itu objektif itu dipakai dengan itu betul gitu. Nomor itu bahwa itu betul-betul di UNES gitu. Memang betul memang itu. Meningkatkan. Baik, Ibu apakah sudah ada jawabannya? Ini. Untuk menyelesaikan sengketa pajak tanpa melalui pengadilan. B. Yang B ya Bu ya, sudah dikunci jawabannya. Yang B. Sama anak. Yang B ya Bu ya. Sudah. Memang pembayaran sama sekali kosong. Kalau meningkatkan enggak ada. Bagaimana Ibu?
Apakah sudah ada jawabannya? Oke, kita kunci ya Bu ya, jawabannya yang D. Memberikan potongan pajak kepada wajib pajak D. Yang D ya, memberikan potongan pajak kepada wajib pajak. Baik, kita kunci jawabannya ya Bu ya, yang D. Mohon maaf, Ibu belum memiliki kesempatan untuk memenangkan kuis pertama ini. Jadi jawabannya salah, karena jawaban yang Ibu berikan tadi kurang tepat. Mungkin untuk yang lainnya, saya akan mencari kandidat selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan kuis pertama ini. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Baik, kita mendapatkan Bapak Andi Awal Nur. Bapak Andi Awal Nur, apakah bisa on cam untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini? Bisa, Mbak. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Pak, jawabannya apa nih? C. Meminta klarifikasi atas transaksi yang mencurigakan. Gimana Pak? Mohon maaf, suaranya terputus. Transaksi yang mencurigakan. Yang C ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Wah, selamat nih kepada Bapak Andi Awal Nur berkesempatan memenangkan kuis pertama ini karena jawaban yang Bapak tadi sudah paparkan sudah tepat. Nah, untuk mengklaim hadiah, silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin ya Pak di @pajakin. Lalu membuat instastory mengenai webinar pada hari ini dan tidak lupa untuk tag ke Pajakinnya. Oke, sudah jelas ya Pak ya? Oke, untuk pertanyaan kedua nih, ada lagi nih untuk pertanyaan keduanya. Siap-siap Bapak Ibu. Oke, saya hitung dulu ya. 3, 2, 1. Silakan raise hand. Baik nih, kita dapat nih untuk partisipans yang kedua untuk menjawab kuis hari ini, yaitu Ibu Inna Syahroni. Ibu Inna Syahroni, silakan on cam untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, Oke, jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah menerima SP2DK? A. Mengabaikan surat tersebut. B. Mengajukan banding ke pengadilan pajak. C. Mengumpulkan dan menyetorkan dokumen yang diminta. Dan D. Membayar denda yang tercantum dalam SP2DK. Bagaimana yang Ibu Ina? Jawaban yang tepat adalah? yang C, mengumpulkan dan menyerahkan dokumen yang diminta. Jawabannya yang C ya Bu ya. Kita kunci ya Bu jawabannya ya. Ya, Oke, selamat untuk Ibu Ina Syahroni berkesempatan memenangkan kuis pertama ini ya Bu ya. Jawaban yang Ibu berikan sudah tepat. Untuk mengklaim hadiah, silakan langsung menghubungi kami melalui DM ya Bu ya. Serta follow Instagram Pajakin terlebih dahulu di @pajakin. Lalu membuat instastory mengenai webinar pada hari ini dan jangan lupa untuk tag Pajakinnya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Tunggu Bapak Ibu, jangan resen dulu karena nanti akan kita diskualifikasi kalau belum ada penghitungan mundur. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Silakan resen Bapak Ibu. Baik, kita sudah mendapatkan partisipan yang untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu Ibu Juliana Dwi. Untuk Ibu Juliana Dwi, mohon untuk on cam menjawab pertanyaan pada hari ini. Halo, Ibu Juliana Dwi. Ya, halo. Halo, oke, Ibu Juliana Dwi. Siap Ibu untuk pertanyaan ketiga pada hari ini? Siap, Ibu. Siap, oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa resiko utama jika wajib pajak tidak menanggapi SP2DK? A. Tidak ada resiko, hanya surat biasa.
B. Bisa dikenakan sanksi administratif atau denda. C. Wajib pajak akan langsung diperiksa. Dan D. Otoritas pajak akan menurunkan tingkat pajak. Jawaban yang tepat apa ini, Bu, menurut Ibu? C. Yang C ya, Bu, ya? Iya. Yang C, wajib pajak akan langsung diperiksa. Kita kunci ya, Bu, ya, jawabannya ya. Iya. Oke, untuk jawabannya mohon maaf sekali Ibu. Ibu belum memiliki kesempatan untuk memenangkan kuis pertama ini. Atau jawabannya dari Ibu adalah salah. Gitu. Mungkin saya akan mencari kandidat selanjutnya ya, Bapak dan Ibu, untuk menjawab kuis yang terakhir ini. Oke, saya hitung kembali ya. Jangan resen dulu Bapak Ibu gitu, agar tidak didiskualifikasi. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Raise hand. Baik, kita sudah mendapatkan nih untuk participants yang terakhir gitu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Yaitu Ibu Stefani Tanuwijaya. Baik, mana Ibu Stefani Tanuwijaya bisa on cam terlebih dahulu untuk menjawab? Siang. Oke, siang Ibu Stefani. Apakah sudah siap Bu untuk menjawab pertanyaan ini? Ya. Siap. Oke, jadi apa Ibu nih? Apa risiko utama jika wajib pajak tidak menanggapi SP2DK? A. Tidak ada risiko, hanya surat biasa. B. Bisa dikenakan sanksi administratif ataupun denda. C. Wajib pajak akan langsung diperiksa. Dan D. Otoritas pajak akan menurunkan tingkat pajak. Yang mana Ibu jawaban yang benar? B. Yang B ya Bu ya. Bisa dikenakan sanksi administratif ataupun denda ya? Ya. Oke, kita kunci ya Bu ya jawabannya. Jawaban yang benar adalah ya, betul yang B. Selamat pada Ibu Stefani Tanuwijaya berkesempatan memenangkan kuis pertama ini karena jawabannya Ibu sampaikan sudah tepat. Nah, untuk mengklaim hadiah silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta jangan lupa untuk follow Instagram kami di @pajakin lalu membuat instastory mengenai webinar pada hari ini dan nggak lupa juga dan jangan lupa nih untuk tag ke Pajakinnya langsung. Oke, udah follow dari udah lama. Baik. Keren Ibu pajak kindness sejati. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk sesi kuis ini kan sudah berakhir ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak ataupun Ibu yang memenangkan kuis kita yang barusan saja kita lanjutkan. Nah, untuk mengklaim hadiah, silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin. Lalu membuat instastory mengenai webinar pada pagi hari ini dan tidak lupa untuk tag ke pajak ini langsung. Oke, untuk pemenang yang tadi akan saya sebutkan kembali Bapak dan Ibunya ya. Untuk yang pertama yang memenangkan kuis yang baru saja kita langsungkan adalah Bapak Andi Awalnur. Kemudian untuk pertanyaan kedua yang berhasil menjawab adalah Ibu Ina Syahroni dan ketiga adalah Ibu Stefani Tanuwijaya. Selamat sekali lagi dan silakan untuk klaim hadiahnya sesuai dengan arahan yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, yang dimana untuk sesi ini akan dijawab langsung oleh narasumber, yaitu oleh Mas Gofur. Nah, untuk pertanyaannya sendiri sudah kelihatannya sudah banyak ya pertanyaan yang masuk ke kita melalui link tadi. Oke, untuk pertanyaannya sendiri oke, untuk pertanyaan yang pertama itu sebentar. Ya.
Oke, kita sudah memilih beberapa pertanyaan dari participants ya yang sudah di-drop langsung di link Q&A tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Nurjanah Wayuningsih. Apakah perbedaan SP2DK dengan pemeriksaan pajak? Mohon izin untuk Mas Gofur untuk menjawab pertanyaan ini. Waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, selamat pada Ibu siapa ini? Nurjanah ya? Bu Nurjanah Wahyuningsih. Apa perbedaan SP2DK dengan pemeriksaan pajak? Jadi kalau secara umumnya kalau SP2DK itu kan masih ini ya, surat untuk tadi untuk kantor pajak meminta klarifikasi ya atau meminta penjelasan. Surat untuk meminta penjelasan terkait dengan adanya dispute atau perbedaan yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data-data yang dimiliki oleh kantor pajak. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan pajak ini lebih kepada proses audit sebenarnya ya, audit pajak, audit. Jadi kalau secara kita buat prioritas ya, yang paling SP2DK ini semacam kayak himbauan lah, kalau dulu namanya kan himbauan ya. Jadi menghimbau kepada wajib pajak, ini loh ada data yang berbeda, silahkan untuk dijelaskan gitu. Nah, sekiranya penjelasannya kita itu ternyata kita mengakui, oh iya datanya berbeda, silahkan lakukan pembetulan SPT. Nah, kalau pemeriksaan pajak sendiri tidak seperti itu kalau secara proses. Kalau pemeriksaan pajak ya setelah keluar SP2 namanya surat perintah pemeriksaan, nanti SOP-nya lah bahasanya ya. Tata cara pemeriksaannya kan di situ ada di Dirjen Pajak itu diatur tuh. Nanti harus pinjam dokumen dan wajib pajak harus hukumnya harus wajib untuk meminjamkan dokumen itu. Karena kalau nggak dipinjamkan dokumen itu, nanti bisa jadi pemeriksa pajak akan menetapkan pajak sesuai dengan data-data yang dia miliki atau sesuai dengan diskresi-diskresi yang dia punyai. Dan produk hukumnya, kalau pemeriksaan sendiri kan namanya SKP ya, surat ketetapan pajak ya. Baik SKP itu baik KB, kurang bayar, atau nihil, atau lebih bayar, Pak. Itu secara produk hukum. Nah, kalau di SP2DK ini kan tidak ada produk hukum, tapi endingnya atau closingnya itu bisa di pembetulan SPT secara voluntary compliant ya, secara sukarela. Jadi SPT-nya dibetulkan secara sukarela, ya sudah. Kalau SKP produk hukum dari pemeriksaan itu nanti dia mempunyai kekuatan hukum dan wajib pajak kalaupun menolak atau tidak sesuai berkeberatan ya nanti prosesnya proses upaya hukum lanjutan ya. Seperti itu Bu. Jadi lebih ke ini ya kalau SP2DK itu lebih malah kayak ini himbauan ya edukasi tapi edukasi dalam artian edukasi yang sekaligus mengingatkan. Kalau SP2 ya namanya audit ya kita akan dilakukan prosesnya juga lebih rigid, lebih komprehensif. Jadi secara skala kalau kita bikin prioritas itu skala prioritasnya kalau dari surat dari kantor pajak SP2DK bawahnya baru SP2. Nah, pemeriksaan itu tidak harus didahului dengan SP2DK, tapi memang SP2DK bisa berlanjut ke pemeriksaan. Jadi dari kantor pajak langsung mengeluarkan SP2 karena pemeriksaan tujuannya kan bermacam-macam ya. Ada yang tujuannya misal untuk ketika penghapusan NPWP, bahkan itu ada pemeriksaan. Tujuannya untuk minta pajak minta pengembalian atau restitusi, ada pemeriksaan. Ada juga tujuannya untuk tadi untuk patuhan wajib pajak, juga kira-kira begitu Bu Nurjana. Selanjutnya Mbak Weni. Oke, terima kasih Mas Gofur atas jawaban yang telah dipaparkan.
kepada Ibu Nurjanah ya. Harapan kami semoga Ibu Nurjanah dapat memahami dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Gofur. Seperti itu. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, Mas Gofur. Sorry, ini untuk yang pertanyaan kedua akan saya berikan kepada Mbak Diva. Nah, untuk pertanyaan kedua selanjutnya, ini adalah dari Mas Dimas atau Bapak Dimas Arya Wardana. Nah, untuk pertanyaan sendiri adalah apa implikasi penerbitan SP2DK tanpa pemeriksaan? Silakan dijawab untuk Mbak Diva, waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Weni. Halo Pak Dimas, izin menjawab ya Pak ya. Apa sih implikasi penerbitan SP2DK tanpa pemeriksaan? Nah, walaupun penerbitan SP2DK ini bukan bagian dari pemeriksaan, ada juga beberapa hal yang menjadi implikasi yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai wajib pajak. SP2DK ini bukan ketetapan pajak seperti yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang KUP, melainkan permintaan penjelasan atau pembetulan atas data ataupun keterangan yang diperlukan. Tapi, jika wajib pajak tidak merespon SP2DK, hal ini bisa berujung pada pemeriksaan, terutama jika SPT atau surat pemberitahuan tahunan ini belum dikatakan benar ataupun valid, lengkap maupun jelas. Nah, setelah SP2DK ini dikirimkan dan penjelasan dari wajib pajak diteliti, kantor pelayanan pajak ataupun orang pajak itu akan menyusun LHP2DK ataupun laporan hasil permintaan penjelasan yang bisa mengarahkan pada rekomendasi pemeriksaan. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Semoga membantu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Diva untuk jawabannya. Untuk Bapak Dimas, apakah sudah cukup jelas ya untuk jawabannya? Harapan kami Bapak Dimas dapat memahami apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Diva. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan pilih dari salah satu partisipan yang mendrop pertanyaannya ke link Q&A, yaitu ada Ibu Heni. Baik, Ibu Heni, untuk pertanyaannya akan saya berikan kepada Mas Gofur. Nah, untuk pertanyaannya adalah, apakah SP2DK yang sudah selesai akan ada suratnya seperti pemeriksaan selesai ada SKP, KB, atau LB? Silakan untuk Mas Gofur untuk menjawab pertanyaan ini, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Heni ya, Ibu ya, Kak Heni atau Kak Heni atau siapa ini? Atau Mas? Untuk pertanyaan yang ketiga, yang tadi ditanyakan oleh Mbak Heni, kalau SP2DK itu biasanya setelah proses konseling ya, atau proses pembahasan, itu nanti ada yang namanya BAP2DK dan LHP2DK yang tadi sempat disampaikan Mbak Diva ya. Jadi ada berita acara ketika pembahasan itu ada berita acara. Nah, setelah nanti berita acara itu bisa dibikin satu atau dua tergantung pembahasannya berapa kali. Karena kan bisa jadi karena SP2DK-nya itu yang ditanyakan atau yang dimintain penjelasan itemnya banyak, beberapa item gitu nggak hanya kayak tadi yang contohnya yang tadi disampaikan Mbak Diva kan kita ngasih contohnya cuma 4 ya, 4 item yang perlu dimintakan penjelasan. Ada juga yang SP2DK itu yang diminta penjelasan sampai belasan item begitu. Mulai dari akun-akun yang di laba rugi maupun akun-akun yang di neraca. Nah, kalau begitu nanti kan pembahasannya nggak bisa sekali biasanya, beberapa kali. Nanti tapi berita acaranya bisa dibikin beberapa kali. Cuma kemudian nanti ada ketika closing pembahasan sudah setuju, sama-sama setuju nih apa nih mampu untuk SPT. Tentunya dengan ada pembayaran ya yang kurang, atau kesimpulannya wajib pajak nggak setuju, akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan, misalnya diusul pemeriksaan.
itu nanti tertuang di LHP 2DK namanya, laporan hasil permintaan atas data dan atau keterangan. Dia tidak punya kekuatan hukum seperti SKP yang tadi yang disampaikan jangka pemeriksaan. Cuma itu menjadi tanda proses mereka sudah closing. Itu Henny, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih Mas Gofur atas jawabannya untuk pertanyaan atas nama Ibu Henny. Semoga Ibu Henny dapat memahami jawabannya ya Bu ya, dan menjadi insight baru untuk Bu Henny. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kami memilih dari pertanyaan Bapak Handi Hovin. Baik, untuk Bapak Handi Hovin, saya harapkan dapat mendengar jawabannya ya, yang akan disampaikan oleh Mbak Diva. Baik, Mbak Diva, ini untuk pertanyaannya dari Bapak Handi Hovin. Izin tanya bagaimana jika SP2DK naik ke pemeriksaan? Bagaimana cara prosedur jika WP ingin mengajukan keberatan atau banding? Terima kasih. Silakan untuk Mbak Diva menjawab pertanyaan dari Bapak Handi Hovin. Waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Weni. Halo, selamat pagi Pak Handi. Izin saya menjawab pertanyaannya ya Pak. Bagaimana sih jika SP2DK ini naik ke pemeriksaan dan caranya gimana untuk prosedur jika WP ingin mengajukan keberatan atau banding? Oke, sesuai dengan PMK 202 garis miring PMK 03 garis miring 2015, jika surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan SP2DK yang dikeluarkan oleh DJP berlanjut menjadi pemeriksaan dan menghasilkan SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, wajib pajak ini memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding dengan dua prosedur, yaitu mengajukan keberatan dan mengajukan banding. Nah, dalam mengajukan keberatan ini, untuk objek keberatannya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SKP yang mencakup surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, kemudian surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kemudian, dalam jangka waktu pengajuan keberatan itu, keberatan harus diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penerbitan SKP. Nah, kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan karena adanya keadaan di luar kekuasaannya wajib pajak. Kemudian untuk formatnya sendiri, surat keberatan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas. Kemudian format surat keberatan harus sesuai dengan contoh yang ditetapkan dalam lampiran di PMK. Kemudian untuk proses penyelesaian keberatan itu, DJP wajib memberikan keputusan atas keberatan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Nah, kalau DJP tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut, keberatan dianggap dikabulkan oleh DJP. Nah, kemudian yang prosedur terakhir dalam mengajukan keberatan yaitu hasil keputusan. Keputusan atas keberatan bisa berupa pengabulan seluruhnya ataupun pengabulan sebagian, penolakan ataupun penambahan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Kemudian prosedur kedua yaitu mengajukan banding. Nah, objek pajak dari banding ini, kalau wajib pajak nggak puas dengan keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh DJP, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Kemudian, untuk jangka waktu pengajuannya, wajib pajak dapat mengajukan banding paling lambat 3 bulan sejak tanggal keputusan keberatan diterima oleh WP atau wajib pajak. Kemudian, syaratnya dalam mengajukan banding yaitu sebelum mengajukan banding, WP harus melunasi jumlah pajak yang tidak dipersengketakan. Selain itu juga banding harus diajukan secara tertulis juga dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan-alasan yang konkret gitu ya, serta bukti pendukung lainnya. Dan proses penyelesaian di pengadilan pajak akan memeriksa dan memutuskan banding. Nah, putusan pengadilan pajak ini bersifat final dan mengikat. Kemudian tahapan
lanjutannya, yaitu kalau putusan pengadilan pajak tidak sesuai dengan keinginan wajib pajak masih dapat mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung, tapi hanya untuk alasan-alasan tertentu aja yang diatur dalam undang-undang. Nah, kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Semoga membantu ya, Pak Handi. Kemudian saya kembalikan ke Mbak Weni. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Diva untuk pemaparan jawabannya. Saya harap Bapak Handi mengerti atas jawabannya dan bisa dicatat ya Pak ya, karena cukup baik jawaban dari Mbak Diva sendiri selaku tes konsultan di Pajakin. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Widiarni. Baik, untuk pertanyaan ini akan saya berikan kepada Mas Gofur. Untuk pertanyaan sendiri adalah, bagaimana cara menghadapi SP2DK dan solusi ketika ada kurang bayar dan lebih bayar dalam PPH, khusus Badan Usaha BPR? Terima kasih. Silakan untuk Mas Gofur, waktu dan jaringan kami persilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Widiarni. Bagaimana cara menghadapi SP2DK? Kalau menghadapi SP2DK yang tadi ya, tadi disampaikan di awal, tapi intinya adalah ketika kita mendapatkan SP2DK, ya kita harus melihat ini jangka waktu. Yang pertama itu, kemudian mengumpulkan dokumen pendukung dalam rangka menjawab atau memberikan tanggapan. Segera surat tanggapan di konsep, di draft, kemudian pastikan sudah didiskusikan dengan misalnya kalau perusahaan ya dengan decision maker-nya, dengan si owner-nya, dan jangan lupa melibatkan yang memiliki keahlian di dalam pajak, baik itu misal ada karyawan atau pegawainya di perusahaan itu yang memang ngurusin pajak, atau kalau memang perlu jika diperlukan peran konsultan, pilihlah konsultan yang tadi yang membuat atau yang sudah dikenal, yang nyaman menurut Bapak Ibu untuk mendampingi dalam rangka menyelesaikan SP2DK ini. Sehingga memang harus ini ya, gercep lah, supaya tidak berlama-lama dalam menghadapi SP2DK. Kemudian solusi ketika ada kurang bayar atau lebih bayar dalam BPH. Nah, khusus Badan Usaha BPR. Kalau untuk ini maksudnya Badan BPR ini ya Bank Perkreditan Rakyat. Kalau untuk usaha perbankan, kalau untuk usaha ini ya lembaga keuangan yang memiliki aturan khusus, aturan sendiri untuk khusus PPh 25-nya ya, angsuran PPh 25 setiap 3 bulan itu ini ada perubahan. Misal angsuran PPh 25 April, Mei, Juni 1 juta per bulan. Juli, Agustus, September bisa naik atau bisa turun. Nah, mereka harus membuat hitung-hitungan, kemudian hitungan itu disampaikan ke kantor pajak. Hitungannya ya ada formatnya ya, khusus untuk menghitung PPh pasal 25 atau angsuran bagi lembaga keuangan ya, baik bank maupun non-bank. Nah, kalau ada misal kurang bayar, dalam artian mungkin ini yang dimaksud di SP2DK-nya ada yang harus bayar, ya tadi tentunya diteliti dulu apakah memang benar ada kurang bayar. Kalau memang benar kurang bayarnya berapa, itu disandingkan lah antara data yang didapat atau data yang dimunculkan di SP2DK oleh kantor pajak dengan data yang kita miliki, yang dimiliki oleh wajib pajak, disandingkan kurang bayarnya berapa nih kalau. Nah, kalau memang sudah disandingkan dan data-data yang kita miliki juga lengkap, ternyata masih ada kurang bayar ya, tentunya harus mau nggak mau kita harus melakukan pembetulan ya, pembetulan SPT untuk tadi untuk membayar kekurangan bayarannya, dan kemudian kita laporkan di pembetulan SPT tersebut. Nah, kalau ada lebih bayar bagaimana? Lebih bayar itu kalau di sini saya menyampaikan bahwa bisa kita klaim ke kantor pajak nggak? Bisa. Bisa aja diklaim bahwa saya ada kelebihan bayar. Minta restitusi bisa nggak? Bisa.
Tapi nanti kalau kita minta restitusi akan ada proses yang namanya proses pemeriksaan ya. Tadi yang sempat saya singgung bahwa pemeriksaan itu salah satunya adalah dalam rangka untuk restitusi. Bisa jadi nanti pemeriksaan atau kalau memang untuk perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan ketentuan di pasal 17G, 17C, Undang-Undang KUP, itu ada yang namanya pengembalian pendahuluan, begitu ya. Nah, kalau pengembalian pendahuluan ini nanti prosesnya bukan pemeriksaan, tapi penelitian. Jangka waktunya pun nggak setahun, jangka waktunya paling sampai dengan terbit ketetapan pajak itu hanya satu bulan. Gitu. Nah, cuma kalau proses pendahuluan ini kan memang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya ya. Apakah kita termasuk di dalamnya yang boleh minta pendahuluan? Harus kita lihat lebih jauh lagi di peraturannya. Nah, untuk lebih bayar yang kita mintakan akan ada pemeriksaan ya, pemeriksaan ya sama, pemeriksaannya prosesnya sama yang 1 tahun tadi, sama dengan pemeriksaan ketika SP2DK nggak kita tanggapi atau kita tanggapi tapi kita nggak setuju. Kan lanjut ke pemeriksaan, itu jangka waktunya pemeriksaan kan 1 tahun. Sama. Kita minta restitusi juga jangka waktunya pemeriksaan 1 tahun. Cuma kan tujuannya berbeda. Yang satu tujuannya untuk menguji kepatuhan, yang satu tujuannya untuk mengeluarkan uang atau pengembalian pajak. Itu Bu Widyarni ya, secara umumnya. Apakah bisa? Bisa. Cuma ya prosesnya tadi melalui pemeriksaan kalau memang ada lebih bayar yang mau diklaim atau tidak. Itu. Terima kasih. Semoga membantu dan sudah terjawab Bu Widyarni. Kembali ke Mbak Eni. Oke, terima kasih Mas Gofur untuk jawabannya yang sangat baik dan sangat kompleks ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah kita mendapatkan salah satu pertanyaan dari Bapak Arif Andri Purnomo. Oke, Bapak Arif Andri Purnomo ini ada 2 pertanyaan yang mana akan kami berikan pertanyaan ini kepada Mbak Diva. Untuk pertanyaan dari Bapak Arif Andri Purnomo, yang pertama, apakah wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap SP2DK? Jika iya, bagaimana prosedurnya? Kemudian yang kedua, apa risiko jika wajib pajak tidak merespons atau mengabaikan SP2DK yang diterima? Baik, untuk Mbak Diva, waktu dan jaringan kami persilakan. Silakan menjawab. Baik, terima kasih Mbak Weni. Izin ya Pak Arif untuk saya menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, dalam mengajukan keberatan terhadap SP2DK ya Pak. Untuk prosedurnya, SP2DK ini bukan merupakan keputusan atau penetapan pajak yang bersifat final, nah melainkan hanya permintaan klarifikasi ataupun penjelasan dari DJP terkait data ataupun informasi yang dianggap memerlukan penjelasan lebih lanjut. Nah, sehingga wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan terhadap SP2DK. Tapi wajib pajak dapat memberikan penjelasan secara tertulis, yaitu wajib pajak dapat merespon SP2DK dengan memberikan tanggapan serta menyertakan dokumen pendukung untuk menguatkan jawaban dari SP2DK tersebut. Kemudian, dari penjelasan SP2DK tersebut, dapat berdiskusi juga dan memberikan penjelasan secara langsung kepada pihak DJP. Nah, kalau DJP tidak puas nih dengan penjelasan yang diberikan oleh wajib pajak, prosesnya dapat berlanjut ke tahap pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, jika setelah pemeriksaan pajak atau DJP mengeluarkan surat SKP, dan wajib pajak merasa keberatan dengan hasilnya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SKP tersebut. Kemudian, untuk pertanyaan kedua ya dari Pak Arif Andri ini, risiko tidak merespon ataupun mengabaikan SP2DK yang diterima. Nah, jika SP2DK tidak direspon dalam waktu yang telah ditentukan, maka kantor pajak atau orang DJP dapat melanjutkan proses ke pemeriksaan pajak. Kurang lebih seperti itu ya Pak, semoga menjawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Weni. Oke, terima kasih Mbak Diva untuk jawabannya yang sangat baik untuk Bapak Arif.
Kami harapkan untuk Bapak Arif mendapatkan jawabannya yang tadi dijabarkan ya oleh Mbak Diva sebagai insight yang baru untuk Bapak Arif. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir ya yang sudah di-drop di link Q&A, yaitu pertanyaan dari Ibu Nina Wahyu. Pertanyaan dari yang diberikan oleh Ibu Nina Wahyu yaitu adalah pelayanan offline service, kontaknya dengan siapa ya? Personal pajakin, apa di KPP terdekat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Untuk pertanyaan ini silakan Mbak Diva menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dan jaringan kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Weni. Bagi Bu Nina maupun seluruh pajakinders yang memerlukan service offline dari Pajakin, bisa menghubungi kontak person sales kita dan marketing Pajakin di nomor WhatsApp 0896 8175 0060 untuk diskusi lebih lanjut. Atau mungkin saya ulangi lagi kali ya nomor WhatsApp-nya agar bisa dicatat bagi pajakiner semua yang membutuhkan atau memerlukan service offline kita, yaitu 0896 8175 0060. Berarti itu Mbak Weni. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diva untuk jawabannya dari pertanyaan yang terakhir tadi. Dan apabila memang lebih menginginkan detail untuk nomor sales and marketing Pajakin, silakan untuk mengecek di kolom chat ya Bapak Ibu. Itu sudah diberikan juga untuk nomor sales and marketing Pajakin sendiri. Baik, demikianlah pertanyaan yang menjadi pertanyaan terakhir tadi ya yang saya bacakan. Semoga dapat membantu Bapak dan Ibu juga untuk jawaban-jawaban yang tadi sudah kami berikan. Dan mohon maaf tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk di link Q&A. Dan untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, Bapak dan Ibu dapat mengecek sosial media Pajakin sendiri, yaitu di @pajakin. Karena nanti pertanyaan tersebut akan kami jawab melalui sosial media kami. Gitu. Untuk Instagram Pajakin adalah di @pajakin. Baik, mungkin sebelum penutupan, sebelum mengakhiri untuk acara pada hari ini, apakah dari Mas Gofur ataupun Mbak Diva ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Cukup Mbak, saya terima kasih aja kalau teman-teman pajakiners yang masih tetap bersama dengan kami sampai saat ini, masih ada angka 700-an. Mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi, saya dan Mbak Diva bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman, terutama dalam menjawab, menghadapi, menangani masalah SP2DK ya. Nanti ketika memang SP2DK yang kompleks dan rumit, teman-teman mau mendiskusikan, mengkonsultasikan, nanti silakan bisa dikonsultasikan di Pajakin, melalui webnya Pajakin, melalui aplikasinya Pajakin, silakan, melalui webnya Pajakin, silakan. Mau langsung juga silakan. Ya, seperti yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Diva. Sekali lagi terima kasih Pajakiners semuanya, sukses selalu dan sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Beni. Baik, terima kasih Mas Gofur untuk penutupannya. Kemudian juga apakah dari Mbak Diva mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada Pajakiners? Boleh Mbak Weni. Sebelumnya saya terima kasih ke Mas Arif dan Pajakin yang telah memberikan kesempatan ya kepada saya untuk mengisi webinar hari ini, dan juga terima kasih kepada Pajakainer semua yang telah menyempatkan untuk hadir di webinar pada hari ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat kita semua. Dan juga jika Bapak dan Ibu mendapatkan SP2DK, jangan khawatir, tanggapi aja dengan analisis terlebih dahulu pertanyaan yang ditanyakan oleh DJP. Dan juga jika menurut Bapak dan Ibu dalam menanggapi SP2DK ini terlalu kompleks, jangan khawatir karena Pajakin juga dapat membantu dalam permasalahan SP2DK ini ataupun persoalan seputar akuntansi maupun perpajakan.
bagi pajak kalender semua yang membutuhkan offline service kita dapat menghubungi nomor yang ada di chat ataupun di sosial media kami ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Gofur dan Mbak Diva gitu ya untuk penutupan terakhirnya ya dari narasumber kami. Nah, untuk selanjutnya izinkan saya memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita ada Instagram yang mana menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Selain Instagram, kami juga ada sosial media lainnya, seperti YouTube Official Pajakin. Di sini biasanya akan diupload video rekaman webinar kami. Nah, YouTube Lapak Pajak, dahulu nama channel ini adalah Deskripsi, namun sekarang sudah berubah menjadi Lapak Pajak. Di sini banyak sekali podcast-podcast putar perpajakan yang menarik. Nah, di episode terbaru nanti akan ada bintang tamu spesial. Kemudian juga kita juga ada TikTok yang berisikan video-video menarik. Seperti itu. Dan juga yang terakhir ada juga website ataupun blog artikel pajak yang berisikan berita pajak terbaru. Jadi mungkin kalau bisa ingin mengetahui informasi terbaru tentang perpajakan, silakan untuk mengakses website ataupun blog artikel pajak yang pajakin seperti itu. Baik, untuk Bapak ataupun Ibu silakan follow semua platform media sosial Pajakin untuk mendapatkan update sosial peraturan terbaru, perpajakan terbaru, dan info webinar Pajakin yang selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kami ingatkan kembali ya kepada peserta webinar pada hari ini untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah dibantu share oleh tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Dan kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung grup WhatsApp webinar pada pagi hari ini, silakan untuk bergabung karena nantinya e-certificate dan materi akan kita share di grup WhatsApp tersebut. Nah, tidak terasa nih, kita telah sampai di penghujung acara untuk sesi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya untuk waktu dan ketersediaannya karena telah mengikuti webinar Pajakin pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada CEO kami, yaitu Mas Arif Rohman, serta narasumber kita, yaitu Mas Gofur dan juga Mbak Diva, yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Amin. Jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan juga Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan juga akurat. Oh iya, jangan lupa untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Oke, baik. Kemudian juga apabila memang menginginkan untuk service offline dari pajaknya sendiri, silakan untuk menghubungi untuk sales and marketing Pajakin di kolom chat yang tadi sudah dicantumkan nomornya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga apa saja jasa yang diberikan oleh Pajakin untuk membantu Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Jadi tidak perlu khawatir nih, bisnis Bapak Ibu dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun, tanpa memikirkan bagaimana perpajakannya nanti. Karena bisa meminimalisir resiko yang terjadi pada bisnis Bapak dan Ibu sendiri. Nah, saya Weni Asih Pratiwi selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Dan sampai jumpa kembali di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya memohon izin untuk menutup webinar pada pagi hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di webinar Pajakin selanjutnya.